Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Rahmawati dari Fakultas Kesehatan, Prodi Administrasi Rumah Sakit, kelas MRSR 3120 dengan NPM 203050036. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pernikahan. Apa itu pernikahan? Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain berarti ijab qabul atau akad nikah, yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata zawaj digunakan dalam Al-Quran artinya pasangan, yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan pernikahan, dan mengharamkan zina. Karena merupakan kegiatan sakral dan bernilai ibadah, pernikahan memiliki hukum-hukum yang harus ditaati. Hukum pernikahan ini dilaksanakan berdasarkan kondisi yang terjadi pada calon pasangan pengantin. Berikut hukum pernikahan dalam Islam. Yang pertama, wajib. Hukum pernikahan menjadi wajib ketika pihak laki-laki dan perempuan sudah memasuki usia nikah. Tidak ada halangan, memiliki kemauan untuk berumah tangga, dan khawatir zina. Yang kedua, sunnah. Menurut pendapat para ulama, menikah menjadi sunnah pada kondisi di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menikah, namun belum juga melaksanakannya. Orang ini juga masih dalam kondisi terhindar atau terlindung dari perbuatan zina, sehingga meskipun belum menikah, tidak khawatir zina. Yang ketiga, haram. Dihukumi haram adalah ketika pernikahan dilaksanakan ketika seseorang tidak memiliki keinginan menikah namun dipaksakan. Nantinya dalam menjalani kehidupan pernikahan rumah tangga, keluarganya akan ditelantarkan. Yang keempat, makruh. Hukum pernikahan dalam Islam menjadi makruh apabila seseorang memiliki kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan zina, tetapi dia belum berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memenuhi kewajiban sebagai suami. Yang kelima, mubah. Berhukum mubah jika pernikahan dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan dan keinginan, akan tetapi jika tidak pun ia bisa menahan diri dari zina. Jika pernikahan dilakukan, ini tidak akan menelantarkan keluarganya. Rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Rukun nikah. Rukun nikah adalah semua perkara yang wajib dilaksanakan untuk menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Yang pertama ada calon pengantin laki-laki. Calon pengantin laki-laki harus memenuhi persyaratan seperti beragama Islam, identitas jelas, sehat, baligh, adil, dan merdeka. Yang kedua ada calon pengantin wanita. Calon pengantin wanita juga harus memenuhi persyaratan seperti beragama Islam, bukan mahram, tidak dalam kondisi terlarang atau masa idah, baligh, sehat, dan lain sebagainya. Rukun nikah yang ketiga yaitu wali. Wali adalah ayah dari pihak perempuan yang diwajibkan kehadirannya. Yang keempat, saksi. Saksi adalah orang yang menyaksikan pelaksanaan prosesi pernikahan. Dalam hal ini, dianjurkan terdapat 2 saksi laki-laki yang memenuhi syarat sebagai saksi. Yang kelima, ada ijab dan qabul. Ijab qabul adalah akad yang dilakukan calon pengantin pria dan wanita dalam proses pernikahan. Tambahannya adalah pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada mempelai perempuan. Pemberian mahar ini adalah sebuah budaya yang tidak wajib, jadi mahar tidak masuk dalam rukun nikah. Sekarang syarat sah pernikahan. Selain rukun nikah, ada juga syarat sah pernikahan. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, bukan mahram. Ketiga, mengetahui wali akad nikah. Yang keempat, tidak sedang melaksanakan haji. Yang kelima, tidak karena paksaan. Adapun tujuan pernikahan menurut pemahaman dan berdasarkan kacamata agama Islam, yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, untuk membentengi manusia. Yang ketiga, untuk membangun rumah tangga. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan. Yang terakhir ada hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan yang pertama yaitu cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat,
Melalui ini selain perzinahan, pelacuran, dan lain sebagainya yang dibenci Allah dan merugikan. Yang kedua ada untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih dan sayang, dan ketentraman. Yang ketiga memelihara kesucian diri. Yang keempat melaksanakan tuntutan syariat. Yang kelima membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Yang keenam yaitu mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab. Yang ketujuh ada dapat mengeratkan silaturahmi. Nah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun salah penyebutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.